Hai Fitri, pada IPS kali ini kita akan beralih ke kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Agama Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Agama Islam mulai berkembang di Jazirah Arab pada tahun 622 Masehi. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai Kerajaan Samudra Pasai di Nangroe, Aceh, Darussalam. Sejarah mencatat Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri tahun 1267 dan berakhir pada tahun 1521. Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, dekat Lok Sumawe, Aceh, tak jauh dari Selat Malaka. Selat Malaka adalah jalur perdagangan ke Persia, Arab, India, dan Cina. Dari kondisi lingkungan yang dekat dengan laut, maka Kerajaan Samudra Pasai memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menjadi pusat dagang. Banyak saudagar dari berbagai negeri, baik di wilayah Nusantara maupun bangsa-bangsa asing yang singgah untuk berniaga. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Marasilu, yang kemudian menggunakan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Puncak kejayaan Kesultanan Samudra Pasai berada pada masa kepemimpinan Sultan ketiga dari Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, untuk pertama kalinya diperkenalkan dirham sebagai mata uang Kerajaan Samudra Pasai. Mata uang ini berupa kepingan emas yang memiliki diameter 10 mm dan berat sekitar 0,6 gram. Sisi atas bertuliskan Muhammad Malik Az-Zahir dan sisi bawah bertuliskan Al-Sultan Al-Adil, yang artinya Sultan harus memberi keadilan terhadap masyarakat. Kerajaan Samudra Pasai pernah dikunjungi oleh Ibnu Battuta, yaitu seorang penjelajah yang berasal dari Maroko. Kemudian ada Marco Polo yang merupakan penjelajah dari Italia. Peristiwa penting di Kerajaan Samudra Pasai. Ibnu Battuta mengeja nama Kerajaan Samudra Pasai menjadi Sunatra, yang di kemudian hari dikenal dengan nama Sumatera seperti kita sebut sekarang. Penyebab peruntuhan dari Kerajaan Samudra Pasai adalah serangan dari Kerajaan Majapahit dan Portugis. Berdirinya Kerajaan Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. Setelah Sultan Malik Az-Zahir tidak ada yang menggantikan tahta, sehingga penyebaran agama Islam diambil dan diteruskan oleh Kerajaan Aceh. Peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai antara lain Lonceng Cakradonya. Lonceng Cakradonya ini merupakan lonceng besar hadiah dari Kaisar Yongli yang diberikan oleh Laksamana Cheng Ho. Kemudian makam dari Sultan Malik Al-Saleh. Mata uang dirham dan stempel Kerajaan Samudra Pasai. Oke, berikutnya kita akan mempelajari mengenai Kerajaan Aceh yang berdiri pada tahun 1496 Masehi di Nangroe, Aceh, Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri menjelang keruntuhan Samudra Pasai. Secara geografis, Kerajaan Aceh terletak strategis di Sumatera bagian utara, dekat dengan jalur pelayaran perdagangan internasional di sekitar Selat Malaka. Sultan Ali Muhayyad Shah itu memimpin dari tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Adalah Raja Kerajaan Aceh yang pertama.
Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasan kekuasaan wilayah ke beberapa daerah, antara lain daerah Daya dan Pasai, bahkan melakukan serangan terhadap bangsa Portugis di Malaka dan menyerang Kerajaan Aru. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Untuk mencapai kebesaran kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis dan kerajaan Johor di semenanjung Malaya. Tujuannya adalah menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada. Selain itu, Kerajaan Aceh melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah seperti Aru, Pahang, Kedah, Perlak, dan Indragiri. Sehingga di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh memiliki wilayah yang sangat luas. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, terdapat banyak tokoh agama ternama. Salah satunya adalah Syekh Abdul Rauf Singkil, yaitu yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Kota Aceh mendapatkan sebutan sebagai Serambi Mekah. Mengapa ya? Karena agama Islam pertama kali masuk melalui Aceh. Itu lewat Kerajaan Perlak dan Samudra Pasai. Penyebab keruntuhan dari Kerajaan Aceh, setelah Sultan Iskandar Muda wafat tahun 1036, tidak ada raja yang mampu mengendalikan daerah Aceh yang demikian luas. Kemudian timbulnya pertikaian antara golongan bangsawan, yaitu Tengku, dengan golongan utama Tengku. Daerah kekuasaannya banyak yang melepaskan diri seperti Johor, Pahang, Perlak, Minangkabau, dan Siak. Berikut adalah peninggalan dari Kerajaan Aceh. Yang pertama adalah Masjid Raya Baitur Rahman yang sekarang masih ada. Nah, masih ingat kan? Masjid Raya Baitur Rahman ini adalah satu-satunya bangunan yang pada waktu peristiwa tsunami terjadi, dia masih kokoh berdiri. Ini adalah peninggalan dari Kerajaan Aceh. Kemudian ada Taman Sari Gunungan, makam dari Sultan Iskandar Muda. Kemudian ada Benteng Indrapatra dan Meriam Kesultanan Aceh. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada kerajaan-kerajaan Islam berikutnya. Yuk.